Selamat malam Bapak dan Ibu, guru SD Negeri 1 Sangsit, dan teman-teman praktisi praktis. Pada malam hari ini, teman kami, IDW Putu Yudi Prasetya, akan membawakan materi budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Buleleng. Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada hadapan Sang Yang Widiwase, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Nah, untuk mempersingkat waktu, ruang dan waktu kami serahkan kepada Pak Dewa Putu Yudi Prasetya untuk memaparkan materi budaya positif. Silakan Pak Dewa. Pak De, saya nggak bisa share screen ini. Ya, saya coba. Ya, saya bisa share screen ya. Gimana Pak Dewa, udah kelihatan? Ya udah. Ya. Yuk. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Budi Widiana. Mohon di full screen kan, biar begini ya. Siapanya Pak Dewa? Sudah kelihatan. Di full screen kan aja Pak De. Ntar dulu, mana sih full screen yang mana Pak Dewa? Yang ini? Yang paling bawah. Paling bawah ujungnya itu. Benar nggak? Nggak kelihatan. Baik, segini aja dah Pak Dewa. Nggak kelihatan. Ya dah. Selamat malam teman-teman guru yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya karena sudah bisa meluangkan waktu untuk kegiatan webinar pada hari ini. Nah, ini yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu kata, makna dari kata disiplin. Nah, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu tentang kata disiplin? Nah, kira-kira apa? Baik, coba Ibu Kadek Karsini, kira-kira apa itu disiplin menurut pandangan Ibu? Terima kasih Pak Dewa. Menurut saya disiplin itu kepatuhan atau ketaatan. Baik, kepatuhan atau ketaatan. Coba Ibu Desi, kira-kira apa itu disiplin? Hampir sama Bu Kadek, kepatuhan atau ketaatan dari siswa tersebut dalam mematuhi aturan yang ada di sekolah. Baik, benar sekali. Nah, next. Next, Pak Adi, next. Ya, kok lambat sekali nek ini. Nah, sebenarnya kata disiplin itu adalah yaitu yang pertama itu kata tertib, yaitu adalah keteraturan atau kepatuhan pada Halo Ji. aturan itu sendiri. Ya, halo Ji. Aji bisa telepon di gininya HP-nya bagus sih. Nah, di mana kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan namanya suatu hukuman. Nah, kita cenderung juga menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Nah, kemudian menurut next tadi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dasar ini, untuk menciptakan murid yang mereka, utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri.
Nah, dengan kata lain, seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu Halo, Ji. pada nilai-nilai kebajikan universal Halo. dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di mana disiplin positif itu, menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, di mana dia menyatakan bahwa Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain hanya karena Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di mana belajar kontrol diri ini dengan menggali potensi kita agar tercapainya suatu tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang ingin kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di mana ada yang namanya teori motivasi, dari mana teori motivasi itu adalah tujuan menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan, yang dimana dia itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan untuk motivasi intrinsik itu yang pertama adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dimana semua perilaku tersebut memiliki tujuan yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, dimana motivasi tersebut akan menciptakan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan berbuah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di mana dari keyakinan kelas itu kita akan, seorang guru akan mendapatkan atau harus memiliki yang namanya 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai seorang penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai posisinya sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, setelah seorang guru itu memiliki posisi 5 posisi kontrol itu, maka dia apabila untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik baik itu di kelas ataupun di sekolah, maka seorang guru harus melakukan namanya segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi itu adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu adalah dengan menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan. Nah, kemudian setiap manusia juga pastinya memiliki kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah tentang mengenai penguasaan, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan juga rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kesenangan dan juga kebutuhan akan kebebasan. Baik, next, Ade. Nah, di mana perbedaan hukuman dan konsekuensi itu yaitu adalah di mana yang pertama itu hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itulah sesuatu yang harus terjadi. Nah, bedanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sementara konsekuensi itu adalah bukan sesuatu yang tidak menyakitkan. Kemudian berikutnya, hukuman itu membuat anak menjadi sakit, baik itu fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensi hanya membuat anak itu merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian berikutnya, hukuman itu menjadikan anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak menjadi menghargai rasa disiplin. Hukuman itu berasal dari paksaan, sedangkan konsekuensi itu berasal dari stimulus dan tanggapan. Kemudian juga untuk hukuman itu mendorong anak menjadi suka menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu adalah sebuah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Nah, itu seterusnya, Bapak Ibu bisa baca pada tabel perbandingan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, berikutnya. Nah, di mana
ini adalah perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, ya memang apa yang dilakukan oleh murid itu jika memang itu salah, maka dia harus menanggung resikonya, dan itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukannya. Nah, sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, ketika kita melaksanakan restitusi, mereka pastinya akan diberikan pilihan-pilihan tertentu oleh seorang guru. Kemudian identitas, kemudian yang berikutnya adalah mengenai hukuman di mana tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, itu hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu akan membuat siswa itu tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Nah, sedangkan restitusi itu justru sebaliknya, yaitu adalah menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian untuk berikutnya juga dari kegiatan restitusi ini justru akan membuat suatu permasalahan yang dimiliki oleh seorang murid itu menjadi lebih mudah terpecahkan. Kemudian murid juga belajar menjadi lebih tanggung jawab terhadap perilaku dan juga terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa Bapak Ibu dilihat di sini di kolomnya ini, di mana hukuman itu memberikan pengaruh yang negatif terhadap siswa, sedangkan konsekuensi itu memberikan pengaruh yang netral di tengah-tengahnya dia. Kemudian restitusi adalah memberikan pengaruh yang positif bagi diri anak. Oleh karena itu, saya sebagai seorang guru, ketika ada suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang siswa ataupun berbagai banyak murid, kita harus melaksanakan restitusi, karena restitusi adalah pilihan yang baik untuk kita terapkan kepada anak didik kita di kelas. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau orang yang seperti apa yang mereka ingin capai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di mana berikut ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, dari restitusi ini, anak-anak bukan berarti dia tuh harus menebus kesalahan yang mereka lakukan, tetapi dia tuh belajar dari kesalahan mereka agar bisa memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah ini adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti apa mereka, apa kebutuhan mereka, dan mereka ingin seperti apa. Gitu. Kemudian nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi ini adalah fokus pada solusi, bukan bagaimana masalah ini kalau tidak selesai restitusi ini fokus pada solusi untuk mencari suatu pemecahan permasalahan yang telah dialami oleh peserta didik. Kemudian yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Nah, kemudian mereka mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di sebuah kertas besar ataupun kertas apapun itu, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat curah pendapat mereka. Kemudian dalam
menyusun keyakinan kelas harus disesuaikan dengan prosedur susulah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Dia gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya, di mana kalimat negatifnya itu adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Ubahlah kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat positif yang berbunyi berjalanlah di kelas atau koridor. Next. Nah, berikutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Kemudian mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang yang telah dibuat tersebut masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kemudian selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan apa ataupun nilai keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah atau datanglah tepat waktu. Nah, kemudian buatlah keyakinan tersebut menjadi saling menghormati ataupun saling menghormati nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian nilai keyakinan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar yang telah disepakati. Jadi kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Nah, setelah selesai dibuat, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah ataupun kelas yang telah dibuat tersebut secara bersama-sama, yang dimana kemudian beberapa peraturan-peraturan tersebut kemudian disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas yang dimana keyakinan tersebut memiliki 3-7 prinsip keyakinan. Nah, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya dan akibatnya akan sulit dijalankan. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas telah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang lagi dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau baik, kemudian keyakinan kelas atau selanjutnya bisa Macet Pak Dewo. Arista. Mungkin sinyalnya sing luwung itu Pak De. Sinyal nih Pak Dewo mungkin sing luwung teh. Kita kan bisa di sini. Oh, kayaknya itu kayaknya. Keluar Pak Dewo sing Itu kayaknya terpental. sinyalnya sing luwung kayaknya. Terpental. Lesu deh. Ya, Pak Dewo nu mesu ya anti yang besok. Oke. Sinyalnya ya sinyal luwung lah. Sinyal saya ya yang nggak bagus ya. Nah, udah lanjut Pak Dewo. Oke, berikutnya yang di bawah Pak De. Yuk. Oke. Nah, di mana ini adalah tabel perbandingan mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di mana peraturan itu adalah yang pertama selalu mengembalikan buku ke tempatnya, di mana keyakinan itu adalah merupakan tanggung jawab.
Kemudian peraturan itu berbunyi dilarang mengganggu orang lain. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah berbunyi menghormati orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat pada tabel yang telah disediakan. Baik, dan di mana sekarang ini saya akan menampilkan beberapa contoh keyakinan kelas yang dimana telah kita sepakati pada saat memilih keyakinan kelas apa yang telah disepakati oleh anak-anak kelas 6. Yaitu yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah saling menghargai, yang keempat adalah menjaga kebersihan kelas, yang kelima adalah saling menghormati, yang keenam adalah berkata dan bersikap yang sopan dengan guru dan teman. Yang ketujuh adalah mengerjakan tugas dengan PR dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah beriman dan bertakwa. Ini adalah 8 keyakinan kelas yang telah kita sepakati di anak-anak kelas 6. Nah, berikutnya, di mana sudah saya jelaskan tadi, setiap guru itu harus memiliki yang namanya 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu adalah dengan cara yang dia yakini. Berikutnya, penghukum biasanya itu bersuara dengan suara yang tinggi. Biasanya bahasa tubuhnya itu seperti mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik dengan kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi, lalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Dan di mana hasil yang didapatkan oleh guru sebagai penghukum itu adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak gurunya akan tergores dengan paku ataupun dengan benda-benda yang lainnya. Nah, di mana yang berikutnya adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan merasa penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, pembuat merasa bersalah yaitu dengan nada suara memelas, halus, atau sedih, bahasa tubuhnya seperti merapat pada anak isu gitu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, di mana hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Mungkin murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini akan berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain.
Kemudian posisi berikutnya adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan atau pengajaan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ataupun ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah nah, apabila Hadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru ataupun orang lain. Nah, berikutnya posisi pemantau, yaitu pemantau adalah berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya adalah seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan trigger atau flip catatan, data cek, ataupun data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di mana hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak akan menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu dan istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer, adalah posisi yang paling positif di antara posisi yang lainnya. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di mana seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan yang lainnya. Nah, jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restriksi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dimilikinya. Nah, seorang manajer akan berkata, nah, seorang manajer adalah posisi di mana seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, yaitu mempersilahkan murid dipertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun yang lainnya, yang di bawah kayaknya Pak Deh. Nah, di mana seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat
menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini adalah perbandingan antara 5 posisi kontrol antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di mana manajer ini adalah posisi yang paling baik di antara posisi-posisi yang lainnya. Baik. Setelah seorang guru mampu menempatkan dirinya untuk berada di antara kelima posisi tersebut, maka kita harus melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini tahapannya itu ada 3, yaitu yang pertama mengenai bagaimana melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah dengan menstabilkan identitas. Ini boleh dilakukan tidak harus berurutan, tetapi bisa dilakukan ketiga-tiganya secara bersamaan. Baik. Nah, di mana langkah segitiga restitusi yang pertama itu tentang menstabilkan identitas atau stabilize the identity, di mana untuk teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan di mana yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di mana menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki sebuah alasan. Jadi seorang anak itu melakukan kesalahan pasti memiliki alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menurut teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, apabila seorang anak melakukan kesalahan, kita harus menanyakan keyakinannya lagi. Dan kita harus bisa membentuk karakter yang baik melalui keyakinan-keyakinan yang dimilikinya atau yang dimiliki oleh siswa tersebut yang melakukan salah. Next. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, pemaparan yang bagus sekali, Pak Dewo Yudi. Kami akan buka seksi ruang tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru terkait apa yang dipaparkan oleh Pak Yudi tentang budaya positif. Waktu dan ruang kami persilahkan Bapak dan Ibu. Izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam kawan-kawan dan narasumber. Saya dari guru kelas 3A SD Negeri 1 Sangsit mengajukan pertanyaan terkait dengan budaya positif yang dipaparkan oleh narasumber tadi. Pertanyaan saya karena ada kasus di kelas. Jadi pertanyaan saya terkait soal siswa ya. Bagaimana cara mengatasi siswa atau anak yang mengalami kelainan karakter atau dengan kata lain penyakit multi karakter pada salah satu siswa di kelas saya untuk tahun ini nih Pak. Karena setelah saya tinjau dari masa MPLS kemarin, anak tersebut cenderung perilakunya menyimpang dari anak-anak yang lain pada umumnya, terutama tingkat kenakalannya ya. Padahal kalau dibilang disiplin dia datang awal pada saat sekolah, tapi tidak mau dia mengikuti aturan di sekolah begitu. Seperti misalnya datang awal, tepat waktu memang, tapi dia tidak mau ikut sembahyang gitu. Berarti kan ada nilai religiusnya yang kurang lah menurut saya. Terus kadang-kadang yang masalahnya itu selalu berhubungan dengan kekerasan fisik. Bagaimana cara penanganannya kalau misalnya yang seperti teori-teori yang saya baca tadi, saya kira sudah saya banyak terapkan, tapi mental terus edukasinya. Nah, terus pertanyaan kedua,
manajer yang dimaksud dalam deskripsi narasumber pada Pak Dewo tadi, yang dimaksud manajer kepala sekolah atau guru? Demikian. Kalau misalnya dari manajernya kepala sekolah, bagaimana caranya menindaklanjuti penanganan kasus anak seperti yang penyakit multi karakter ini? Kalau sebagai guru, mungkin sepintas saya baca tadi, tapi untuk fakta-faktanya tuh harus bagaimana begitu. Karena dari cara-cara pemberian hukuman itu kayaknya belum bisa gitu. Muridnya belum bisa nerima karena perilakunya terus diulang-ulang terus setiap hari. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Jero Budiani telah memaparkan beberapa pertanyaan terkait dengan siswa yang dimiliki oleh Bu Jero Budiani. Mungkin kita semua tahu juga siswa tersebut sudah beberapa kali berulang-ulang kali ditegur begitu. Sekarang untuk lebih jelasnya silakan Pak Dewi tanggapi permasalahan yang dimiliki oleh Bu Jero Budiani. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dewi, luar biasa di pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau apa yang menjadi dasar anak itu melakukan itu kan pastinya banyak hal. Nah, kita harus yang harus bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer, di mana kita harus melaksanakan posisi seorang manajer itu kita harus melakukan menginterogasi dulu siswa tersebut. Kita harus bertanya kepada anak tersebut, dia tuh maunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Apalagi siswa-siswa yang melakukan tindakan fisik, mungkin itu kebutuhannya berupa kasih sayang. Mungkin kita fokuskan kepada anak tersebut, kita berikan kasih sayang yang lebih dari siswa-siswa yang lainnya. Kemudian setelah kita memenuhi kebutuhannya, yaitu mungkin kebutuhan akan kasih sayangnya,